Marilah kita berdoa sebelum kita baca dan kita renungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sangat baik mengizinkan kami menikmati perayaan Paskah di tahun 2022 ini. Kiranya semakin kami merayakan kemenangan Tuhan atas maut itu, membuat iman kami semakin kuat, semakin melekat, semakin percaya kepada Tuhan, dan kami terus-menerus merasakan kehadiran Tuhan dan kuasa kebangkitan Tuhan di dalam kehidupan kami, yang juga pada akhirnya dapat berdampak di dalam kehidupan bersama kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita membaca dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 sampai ayat 16. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkan di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara, ini bacaan Kisah Para Rasul yang tadi saya bacakan itu menurut saya sangat menarik, menginformasikan kepada kita mengenai pengalaman salah satu pengalaman para rasul di dalam pelayanan setelah Tuhan Yesus mati, bangkit, dan pencurahan Roh Kudus, kemudian ada pemberitaan Injil. Jadi nampaknya setelah pemberitaan Injil, banyak orang yang kemudian menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Itu mereka dan para rasul itu senantiasa hidup dalam satu persekutuan yang erat. Dikatakan bahwa mereka selalu berkumpul di Serambi Salomo. Serambi Salomo ini satu bagian yang berada di Bait Allah. Artinya setelah mereka percaya kepada Tuhan Yesus, baik rasul-rasul maupun orang banyak ini tidak meninggalkan Bait Allah. Mereka tetap setia mengunjungi Bait Allah, dan di Bait Allah ini mereka melakukan persekutuan. Tentu saja mereka belajar tentang pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus ajarkan, baik berupa verbal maupun yang Tuhan Yesus contohkan melalui perbuatan Tuhan Yesus, itu dipelajari lagi oleh mereka, lalu mereka mempraktekkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Sehingga dilaporkan bahwa mereka nih yang bersekutu sebagai persekutuan yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat itu, Bapak Ibu, mereka menjadi persekutuan yang menarik. Memang orang lain segan untuk bergabung dengan mereka, tetapi mereka sangat dihormati oleh banyak orang yang lain yang belum masuk di dalam persekutuan itu. Lalu dikatakan bahwa makin lama makin banyak orang yang bergabung, karena orang-orang melihat cara persekutuan, cara berelasi orang-orang percaya ini. Ketika mereka belajar mengenai ajaran Tuhan Yesus, lalu mereka mempraktekkan ajaran itu, mereka hidup rukun satu dengan yang lainnya, mereka saling mendukung satu dengan yang lain. Jadi, wah, orang-orang makin banyak tertarik. Mereka sangat dihormati. Lalu juga dikatakan bahwa orang-orang yang sakit itu dibawa keluar ke jalan, ya, ini dibawa, dibentangkan, dibaringkan di atas balai-balai dan tilam. Untuk apa? Untuk menanti kapan Petrus lewat. Dan mereka berharap kalau pas Petrus lewat, di mana orang-orang sakit itu dibaringkan, diharapkan minimal ada satu orang yang mendapat atau terkena bayangan Petrus, dan supaya memperoleh kesembuhan. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Mereka percaya bahwa Petrus adalah diutus oleh Tuhan Yesus, karena Petrus percaya kepada Tuhan Yesus, dan mereka percaya ada kuasa Tuhan Yesus dalam diri Petrus. Sehingga
kuasa Tuhan Yesus yang ada dalam diri Petrus itu bayangannya saja mampu untuk menyembuhkan orang. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang sangat dikasihi Tuhan, kisah ini mau menyampaikan kepada kita bahwa setelah Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus bangkit dan pencurahan Roh Kudus, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, kuasa kehidupan yang ada pada diri Tuhan Yesus itu semakin tersebar luas begitu ya. Sehingga semakin orang percaya dan betul-betul kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, kuasa hidup yang ada dalam diri Tuhan Yesus itu mempengaruhi, berdampak pada kehidupan orang-orang. Bapak Ibu, ini mengingatkan kepada kita dan menghangatkan atau memanaskan iman kita kepada Kristus, bahwa iman kita kepada Kristus yang bangkit itu, Tuhan yang hidup itu tidak pernah sia-sia. Dikatakan dalam ayat 16, dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Disembuhkan oleh siapa, Bapak Ibu? Oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus. Ini artinya bahwa jikalau setiap kita, masing-masing kita punya masalah, Bapak Ibu, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kepercayaan kita tidak akan pernah sia-sia. Tuhan mampu untuk menolong kita. Tuhan mampu untuk memberikan jalan keluar atas masalah-masalah kita. Yang penting bagi kita adalah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti orang banyak ini, Bapak Ibu. Mereka sungguh percaya pada Tuhan Yesus, sehingga pelayanan dari murid-murid, dari rasul-rasul Tuhan Yesus itu, mereka bisa memperoleh kekuatan, memperoleh pertolongan dari para rasul. Bukan mereka percaya kepada para rasul, tapi mereka percaya pada Tuhan Yesus, dan mereka percaya bahwa para rasul itu disertai oleh Tuhan Yesus dan kuasa Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu, marilah kita terus menguatkan iman kita kepada Kristus yang bangkit, Tuhan yang bangkit, beriman kepada Tuhan yang bangkit itu, dan tentu kita tidak akan pernah dikecewakan. Percayalah bahwa Tuhan beserta dengan kita, persoalan-persoalan kita, masalah-masalah kita, Tuhan mampu untuk menolongnya. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya melalui perayaan Paskah, iman kami kepada Kristus yang bangkit, Tuhan yang hidup, semakin dikuatkan. Dan kami percaya bahwa setiap kami yang punya persoalan-persoalan, ketika kami datang kepada Tuhan Yesus, ketika kami bawa persoalan-persoalan kami kepada Tuhan, Tuhan pasti dapat menolong kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.